Halo saudaraku, selamat datang di channel Nyai Telasih yang akan memberikan sebuah cerita kiriman-kiriman dari teman-teman saya yang akan saya ceritakan di channel Nyai Telasih. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe dan like biar bisa mendukung serta mengembangkan channel atau konten yang akan saya buat berikutnya. Demikian saudaraku, marilah kita masuk ke ceritanya. Oke, yuk. Kali ini ada sebuah cerita datang dari Mbak Endang Sulastri yang beralamat dari Kota Blora. Ceritanya horor. Ceritanya begini. Namun sebelumnya saya akan sampaikan kepada saudaraku atau teman-temanku yang sekalian mau mendengarkan atau memberikan like atau subscribe pada cerita ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga saudara-saudaraku atau temanku, sahabatku mendapatkan hidayah, kesehatan dan keselamatan. Yuk kita lanjutkan ya sebuah cerita. Saya bacakan cerita ini atau saya ceritakan ini dari Mbak Endang Sulastri yang rumahnya dari Blora. Ceritanya pada suatu hari di tahun 2009 di bulan Agustus. Mbak Endang Sulastri ini posisi ada di kota Solo di tempat rumah atau di rumah temannya. Nah, suatu saat atau suatu malam Mbak Endang ini setelah bercerita bersilaturahmi dengan sanak saudaranya dan teman-temannya, waktu itu sampai jam 10 malam. Sehabis mereka pada makan ini gudeg ceker ya. Untuk orang Solo itu terkenalnya kan gudeg ceker. Mbak Endang ini kemudian mendapatkan telepon dari saudaranya yang bertempat tinggal di Jakarta. Sewaktu bertelepon begini, cerita-cerita dari saudara kandungnya. Nah, dia sudah mau mapan bubuk atau sudah menunjukkan jam 11 malam. Dia masuk ke kamar. Begitu lampunya dimatikan, tapi suasananya enak. Dan hujan yang mengguyur kota Solo sejak sore atau sejak pagi, bahkan sejak pagi sampai semalaman, hujan rintik, lalu deras lagi dan kemudian rintik-rintik lagi, membuat suasana nyaman dan sejuk. Karena bukan di Karanganyar tapi di kota Solo, jadi cuacanya memang tidak seperti di Tawangmangu atau di Karanganyar. Cuacanya sejuk, tapi ini karena di dalam kota, jadi cuacanya itu tidak kondusif panas, tapi begitu ada hujan sejak pagi, jadi membuat cuaca enak. Kemudian dengan membawa itu HP-nya, Mbak Endang masuk ke kamar. Nah, setelah itu masuk ke kamar, mapan tidur, lampu dimatikan. Nah, situasi kamarnya itu ada ini ya, ada jendela kaca yang diberikan korden tipis dan korden tebal. Jadi, tapi karena di dalam kamar itu gelap, yang ada di luar terang, jadi itu kalau ada orang lewat misalkan itu tampak bayangan itu ya. Nah, Mbak Endang ini sedang
kelakar sama saudaranya, guyon-guyonan. Nah, dilihat dalam rebahan itu ada sesosok bayangan, dan bayangan itu seorang laki-laki, pemuda ya, laki-laki masih muda dengan telanjang tapi pakai celana pendek, namun perutnya tampak gendut, anaknya gendut ya. Nah, dia lewat itu, seolah-olah dia mau keluar dari rumah. Selang 5 menit lagi dia balik. Ya, dia sambil Mbak Endang sambil telepon ini juga menghadap ke jendela kaca. Jadi bayangan itu tampak sekali. Bentuknya bayangan itu ya orang gendut pakai celana pendek, namun tampak dari celana pendek ke atas itu tampak nggak pakai kemeja atau pakai hem, enggak. Jalan lagi keluar lagi, 5 menit masuk lagi, kemudian lagi 3 menit keluar lagi, selang berapa menit, 2 menitan masuk lagi, tampak bayangan masuk. 1 menit keluar lagi. Anehnya setelah itu tidak hanya menitan, detikan, bolak-balik. Loh, terus kemudian Mbak Endang merasakan ini bukan sewajarnya. Berarti ini makhluk gaib, bukan orang. Dipikir Pak Agus atau siapa gitu awalnya, tapi kok setelah melihat seperti wayang dibolak-balik seperti itu, tidak hanya 1 menit tapi detik. Nah ini Mbak Endang terus bilang gini, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaika gitu deh, assalamualaika warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kubur, hai aku, kamu mau ngajak apa? Kamu ngajak berkenalan ya? Kamu ngajak guyon ya? Mbak Endang langsung bangkit, dibuka pintunya, gak ada orang, gak ada orang sama sekali. Terus kemudian Mbak Endang keluar masuk ke dalam. Di situ melihat keponakannya Mbak Endang yang bentuknya yang seperti bayangan tadi. Ditanya, Le, kamu tadi kowe mau metu njaba le, kamu tadi keluar deh, boten iku boleh mau kaya kowe iki le, keluar masuk boten loh. Padahal ponakannya Mbak Endang itu baru mengetik buat skripsi, tapi posisinya kondisinya seperti bayangan yang dilihat Mbak Endang. Aku mau nganu ki le, nonton kowe iki lewat boten, sumpah demi Allah bule kula boten keluar, kula iki ngetik, astagfirullah. Nah itu kejadiannya malam hari kira-kira jam 12 ke atas lah, ceritanya begitu. Jadi tapi anehnya Mbak Endang nggak takut, nggak apa, tapi semua diserahkan pada yang Maha Kuasa. Astagfirullahaladzim. Dan kemudian katanya Mbak Endang membaca surat kursi, ayat kursi bacanya. Ya mengerti Allah, jangan ganggu saya, jangan izinkan makhluk gaib mengganggu saya ya Tuhan. Yang membaca ayat kursi. Demikian saudaraku, Nyai Telasih bercerita. Ini ceritanya dari Mbak Endang, kiriman dari Mbak Endang yang rumahnya beda. Terima kasih, salam berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Yuk, bye-bye.